pertama bahasa Arab Fusha dan kedua bahasa Arab Ammiyah. Nah, pasti banyak teman-teman sekalian yang bertanya, kenapa bahasa Arab yang kita belajar di kelas sangat berbeda dari apa yang orang Arab ucapkan sehari-hari? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, saya Humaira Salsabila dengan rekan saya Juniati. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Menurut kamu, apa itu bahasa Arab Fusha dan bahasa Arab Ammiyah? Baik, kalau kita mau menelusuri bahasa Arab Fusha dan Ammiyah, kita bisa, kalau bahasa Arab Fusha kan kita bisa mempelajari dari dasar dulu, seperti di pelajaran buku yang ada di kampus, di sekolah misalnya gitu. Atau kita bisa melihat bahasa Fusha itu di Al-Quran, atau jurnal, berita, atau baik, kalau kita itu mau menelusuri bahasa Fusha dan Ammiyah, kita bisa mempelajari dari dasarnya dulu. Contohnya dari bahasa Arab Fusha. Kita bisa mempelajari bahasa Fusha itu dari Al-Quran, dari buku yang ada di kampus, buku yang ada di sekolah, ada juga di jurnal, di berita atau apa gitu ya kan. Nah, pasti banyak ya kan ya. Kan tadi bahasa Arab Fusha. Nah, sekarang kita masuk ke bahasa Arab Ammiyah. Nah, di sini bahasa Arab Ammiyah itu bahasa yang sehari-hari digunakan oleh Arab asli dan komunikasi santainya yang ada di sana. Nah, jadi bahasa Ammiyah itu bahasa Ammiyah itu kebiasaan dari masyarakat Arab asli. Kita tidak bisa menemukannya di tata bahasa manapun. Jadi fungsi bahasa ini sangat-sangat memang berbeda. Kenapa orang Arab ini lebih sering memakai bahasa Ammiyah dibandingkan bahasa Fusha? Baik, kalau kita mau menelusuri tentang kenapa orang Arab asli lebih sering menggunakan bahasa Arab Ammiyah dibandingkan dengan Fusha, secara kayak gimana ya? Ammiyah itu sangat-sangat kayak simple begitu, kayak dia itu kayak praktis, nggak ribet gitu kalau mau ngomong. Nah, terus kalau Fusha itu kan bahasanya yang rapi dan kaitannya masih kayak tersusun gitu kan. Jadi bahasa Fusha itu lebih cocok kayak pidato gitu, kayak pidato yang resmi atau kayak ceramah begitu. Nah, bisa nggak kamu memberikan contoh perbedaan dari bahasa Ammiyah dan bahasa Fusha? Kalau contoh sih aku bisa memberikannya. Nah, contohnya itu kita bisa mempelajarinya yang kalau Ammiyah ini ya, kita bisa. Nah, apakah kita bisa menemukan bahasa Fusha dan bahasa Ammiyah ini di media sosial? Tentu sangat bisa. Karena kenapa bahasa Ammiyah itu kita bisa menemukannya di TikTok, Instagram, Google, ataupun YouTube. Karena dia itu dominannya memang memakai bahasa Arab Ammiyah. Sedangkan Fusha itu kita bisa menemukannya di jurnal. Ya, tadi kan di jurnal. Kenapa kita bisa menemukannya di jurnal atau di pidato? Karena dia itu bahasanya rapi gitu, kayak dia itu bahasanya formal. Beda dengan Ammiyah, karena Ammiyah itu bahasanya sehari-hari. Gitu. Apakah bahasa Ammiyah ini mengancam posisi bahasa Fusha? Kalau menurut aku sih, dia itu enggak sih, karena kita bisa mempelajarinya dua-dua bahasa. Kita nggak rugi gitu kalau mempelajarinya dengan dua bahasa itu. Karena kenapa? Fusha itu kita bisa mendapatkannya di sekolah, sedangkan Ammiyah itu kita bisa mempelajarinya sehari-hari. Jadi kalau dibilang untuk terancamnya dengan posisi Fusha yang berdasar dengan Ammiyah itu kayaknya enggak sih. Jadi kita sebagai pelajar bahasa Arab harus bagaimana? Nah, kalau kamu itu
pelajar bahasa Arab atau mahasiswa yang sedang belajar bahasa Arab itu futsal itu sangat wajib karena kenapa? Yaitu ada di kelas, ada di sekolah. Nah, sedangkan amnia itu cuma bahasa yang kayak sehari-hari. Supaya kamu tuh kalau ngobrol dengan orang Arab asli itu kamu nggak kaget dengan bahasa mereka dan kamu juga bisa mengenal budayanya gitu. Jadi kalau kamu pelajar bahasa Arab itu futsal itu sangat wajib gitu. Kalau amnia itu cuman kayak kamu tahu ini bahasanya orang Arab asli. Jadi kalau saya ngobrol dengan orang Arab asli itu saya nggak kaget gitu. Jadi kesimpulan dari pembahasan dua bahasa ini, Kalau kita mau menelusuri tentang kesimpulan dari teks bahasa itu yang dari fusha itu kita bisa mempelajari dengan bahasa ilmu, sedangkan amni itu kita bisa mempelajari bahasa hidup. Nah, kenapa fusha bisa dibilang dikatakan pembelajaran bahasa ilmu? Karena kita bisa belajar dari teks, sedangkan amni itu kita belajar supaya kita bisa memahami manusia. Dan di era modern yang ini, dua-duanya itu sangat-sangat penting untuk kita pelajari. baik, itulah hasil dari pembahasan kami kali ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.